Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we meet again, and our topic today is adjective and adjective phrase. Okay, if we want to know about adjective, what we need to do first is we make sure that we know which word that we called as adjective. So now we will start from the adjective itself, but this is not going to be the main topic. I will just bring you to the adjective as a part of speech, and then the main topic is adjective phrase. Ya, kita lihat di sini adjective. Okay, adjective has two major functions. Ya, ada dua sebagai atribut, okay, dan sebagai predikat. Yang dimaksud dengan adjective as an attributive, ya, attributive adjective means its function to describe noun. This is attributive function to describe noun. Like the example here, cold night, some old clothes, this remarkable stage, bright ideas. So the word cold, old, remarkable, bright is adjective as an attributive adjective. Ya, jadi fungsi atributif adjektif di sini adalah untuk menjelaskan. Kalau dalam susunan frasa dia sebagai modifier. Nah, yang tampak di sini ya, yang menjadi head-nya adalah night, lalu adjektifnya menjadi modifier. Maka yang dimaksud atributif adjektif adalah adjektif yang menjadi modifier dari noun. Oke. Lalu kita lihat di sini ada yang namanya predicative adjective. Okay, predicative adjective means it functions to describe subject. Okay, jadi dia berfungsi untuk menjelaskan subjek. Jadi ini kalau tadi kita berbicara frasa ketika dia menjadi sebuah atribut untuk noun, ketika dia menjadi predicative adjective berarti dia menjadi penjelas subjek. Maka kita berbicara kalimat. Ya, contohnya di sini tonight is cold. Tonight is cold. Oke, okay. Cold di sini menjadi predikat tonight. Ya, kalau dimaknakan ke dalam bahasa Indonesia, malam ini dingin. Oke, okay. Memang kalau kita lihat hampir sama dengan kita menyebutkan a cold night. Oke, okay. Cold night. Cold juga menjelaskan night. Kalau di sini tonight is cold, ya, malam ini dingin. Tetapi sudah berbentuk pada kalimat tonight is cold ini sudah berbentuk kalimat sehingga cold di situ fungsinya sebagai predikatif, ya. Artinya dia berfungsi untuk menjelaskan subjek. Ya, ingat menjelaskan subjek. Nah, kita lihat kalimat berikutnya. These clothes look old. These clothes look old. Oke. Pakaian-pakaian ini terlihat tua. Nah, di sini dia juga menjelaskan subjek yang these clothes tadi. Oke. Lalu I found it remarkable. I found it remarkable. Ya, remarkable-nya di sini juga menjelaskan, bukan menjelaskan subjek, tapi menjelaskan it, ya, objek. I found it remarkable. Jadi dia predikatif di sini. Oke, lalu the ideas sound bright. The ideas sound bright. Ide-idenya terdengar hebat, luar biasa. Bright di sini menjelaskan subjek the ideas. Nah, kita bisa lihat ya salah satu perbedaan antara attributive adjective and predicative adjective pada posisinya. Kalau menjadi atributif adjektif itu biasanya berada sebelum yang dijelaskan oleh adjektif tersebut, ya posisinya di depan kata atau noun yang dijelaskan, sementara predikatif adjektif itu rata-rata dia berada di belakang.
Tapi jangan pakem ya pada bentuk ini, hanya umumnya tampilannya seperti ini. Oke, we go next. Ya, restricted to some function ya, adjective. Di sini ada adjektif-adjektif tertentu yang memang dia hanya berfungsi sebagai atributif. Oke? Dia berfungsi sebagai atributif. Artinya memang hanya berada pada posisi menjelaskan noun, tidak sebagai predikat pada kalimat misalnya. Oke, nah di sini yang contohnya adalah main, mere, only, own. Posisinya itu the main speaker, a mere child, the only problem, my own car. Posisinya mereka bersifat atributif, menjelaskan speaker, menjelaskan child, menjelaskan problem, dan menjelaskan car. Sementara ada adjektif yang tidak pernah menjadi atributif, oke? Ya, tidak atributif, itu dikatakan never atributif, ya, atributif. Ini maksudnya apa? Dia tidak pernah berada pada posisi menjelaskan noun dalam frasa. Oke, tidak pernah menjadi modifier dari sebuah noun. Tapi posisinya selalu pada predikatif. Oke, misalnya kita lihat sini ada afraid. Afraid itu takut ya. I'm afraid. Tidak ada frasa yang bilangnya afraid girl, no. Oke, I'm afraid itu dalam posisi predikatif. She's asleep. Ya, dia tertidur. She's asleep. He looks content. Ya, it's liable to flood. Jadi Anda tinggal perlu mengingat bahwa adjektif-adjektif ini afraid, asleep, content, liable, ya, liable itu merupakan adjektif yang never attributive. Tidak pernah berada pada posisi atribut atau tidak pernah menjelaskan, tidak pernah menjadi modifier noun dalam sebuah noun phrase. Oke, dan bukan hanya ini, Anda akan menemukan juga adjektif-adjektif lain yang memang never attributive and attributive only. Okay, next. Now we go to the structure of adjective phrase. Ya, bagaimana susunan adjektif, frasa adjektif itu terdiri dari a head plus dependence. Ya, head plus dependence. Head-nya di sini karena kita berbicara tentang adjective phrase, maka yang menjadi head adalah adjective. Saya sudah ingatkan sebelumnya ya, nama sebuah frasa kita kenali dari yang mana yang menjadi head frasa tersebut. Jika head-nya adalah noun, maka frasa tersebut namanya adalah noun phrase. Jika yang menjadi head-nya adalah prepositional, maka menjadi prepositional phrase. Nah, dalam hal ini, yang menjadi head adalah adjective, maka disebut sebagai adjective phrase. Ya, lalu yang menjadi penjelasnya atau yang biasa kita sebut modifier juga dikenal dengan dependence. Oke, ya. Nah, kita coba lihat contohnya di sini. Dependence itu ada dua jenis. Yang satu dalam bentuk complements, ya, atau keterangan. Yang satu dalam bentuk modifier, ya, penjelas. Nah, yang seperti apa ini maksudnya kalau sebagai keterangan? Oke, kita lihat good at chess. Good at chess, ya. Jadi maksudnya dia menjelaskan good-nya, at chess ini menjelaskan good-nya. Maksudnya kok menjelaskan good bagaimana? We can say that someone is good. Oh, okay, we can say a sentence. We can state a sentence. She's good. Okay, she's good. Now people will ask, good at what? Okay, so we can add complements to good. Ya, untuk menjelaskan good, kita menambahkan complement at chess. She is good at chess. Dia hebat dalam catur. Jadi hebatnya itu dijelaskan oleh at chess. Good at chess. Oke? Ya, masih kurang paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Grateful for your help. Grateful for your help. Kalau kita buat kalimat jadi seperti apa? I am grateful for your help. Ya,
Jadi, for example, you have a sentence, I'm grateful. I'm grateful. Someone will ask you again to make it clear, grateful for what? Ya, Anda mengatakan saya merasa berterima kasih. Oke, berterima kasihnya untuk apa? So, we need a complement to explain the word grateful, the adjective grateful. Maka di situ kita tambahkan for your help. Saya berterima kasih, merasa berterima kasih atas pertolongan Anda. Ya, jadi for your help ini sebagai complement dari grateful. The head is grateful, for your help is complement. Oke, sama tadi good itu adalah head-nya, lalu adjust itu adalah complement. Now, eager to help. Eager to help. Oke. Nah, eager di sini adjektifnya. Ya, ini yang menjadi head-nya. So, the same explanation for this sentence. When you want, when you make a sentence for this phrase, you can say like, they are eager to help. They are eager to help. Mereka sangat ingin membantu, ya, bersemangat gitu, eager. Jadi kalau hanya sampai di eager, they are eager. Eager for what? Someone will ask that way. Eager for what? Eager to what? Eager to help. Ya, jadi kita pahami bahwa pada contoh-contoh ini, adjective good, adjective grateful, adjective eager ini akan dibantu dijelaskan oleh complement adjust for your help to help. Okay? Yeah. Now we see dependence-nya dalam bentuk modifier. Oke. Kita kenali dulu di sini. Modifier itu kan yang menjelaskan ya. Nah, kita kenali di sini mana yang adjektif dulu pada contoh pertama. Very or bad. Oke, yang menjadi adjektif very or bad. Yes, bad yang menjadi adjektif. Jadi kalau misalnya someone explain or someone make a sentence, well, I'm bad. I am bad. Oke. Lalu ada yang bertanya, how bad are you? Seberapa buruk gitu. Very bad. Nah, jadi very di sini menjelaskan bad. Posisinya sebagai modifier, ya. Lalu cautious, to exist. Oke. Cautious, to exist. Apa yang disebut cautious, yang mana yang menjadi adjektif pada frasa cautious to exist? Oke, cautious. Cautious, ya. Cautious ini berhati-hati, ya. Berhati-hati. Lalu to exist, to exist. To exist ini artinya berlebihan. Nah, jadi kalau cautious-nya ini yang bagaimana sih? How cautious she is? Cautious to exist. Ya, hati-hatinya berlebihan. Maka kata berlebihan ini menjelaskan hati-hati sebagai modifier dari hati-hati. Hati-hatinya bagaimana sih? Oh, berlebihan. So we have a phrase cautious to exist. So now a bit old. A bit old. Okay, which one is adjective? Yes, adjektifnya adalah old. Ya, old. Lalu kalau ada yang bertanya seberapa tua sih, how old? Nah, karena belum terlalu tua maka dia tambahkan a bit old. Ya, sedikit tua. A bit old. Oke? Jadi kita pahami bahwa structure dari adjective phrase itu adalah head dan dependence. Lalu dependence ini terbagi dua. Ada yang berbentuk complement, ada yang berbentuk modifier. Oke? Ya. Mudah-mudahan paham. Lalu saya akan coba tambahkan kadangkala Anda bingung ada adjektif yang ternyata dia adalah adverb, ya, misalnya fast. Kadangkala Anda mengatakan ya,
The car is fast. The car run fast, misalnya. The car run fast. Maka Anda bingung ini fast-nya di sini adjektif atau adverb ya. Nah, coba kita lihat perbedaan antara 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 adverb dan adjektif. Oke, kita lihat di sini. Nah, dikatakan function pada function ya, ingat bahwa adjektif dapat berfungsi sebagai atribut atau sebagai predikat. Ya, adjektif dapat berfungsi sebagai atribut atau predikat. Ya, adjective can function attributively or predicatively. Adverb function as modifier, sedangkan adverb berfungsi sebagai modifier kalau dia berada dalam frasa adjektif misalnya. Ya, kita lihat di sini ada she spoke clearly. She spoke clearly. Nah, sorry, dalam kalimat maksud saya bukan frasa aja. Di sini clearly menjelaskan spoke-nya. Nah, modifier dari spoke. Oke. Lalu it's remarkably good play. Nah, di sini ada frasa adjektif remarkably good. Nah, remarkably ini menjelaskan good. Kemudian ada he spoke virtually inaudibly. Ya. He spoke virtually inaudibly. Ya. Nah, jadi virtually-nya menjelaskan inaudibly. Nearly all copies were sold. Nearly all copies were sold. Nearly di sini adalah adverb. She is completely in control. She is completely in control. Oke, dia benar-benar dalam kontrol. Completely-nya ini menjelaskan in control-nya. Lalu surprisingly, everyone agreed. Surprisingly, everyone agreed. Sini adverb menjelaskan keseluruhan everyone agreed. Ya, jadi di situ ada yang pertama, contoh pertama situ adverb menjadi modifier dari verb, ya spoke, kemudian modifier dari adjective good, ya, lalu menjadi modifier dari adverb itu sendiri virtually inaudibly, lalu menjadi determinatif ya, nearly all, hampir semua, nearly itu determinatif fungsinya ya. Lalu menjadi bagian penjelas dari prepositional phrase ya, completely in control. In control-nya kan prepositional phrase. Oke, lalu juga menjadi modifier dari keseluruhan klausa. Ya, itu tadi yang terakhir. Surprisingly everyone agreed. Dia menjadi modifier dari everyone agreed. Ya, jadi semoga bisa membedakan. Tapi yang paling utama adalah you can understand adjective phrase. Okay, we'll see an example here. Much better. Okay, much better. Yeah, glad that you like it. 2 days long. Unsure what happened. Now, you try to determine this. Mana yang menjadi fungsinya menjadi komplement dan mana yang modifiernya. Oke? Okay? Ya, jadi silakan dicoba. Apakah much better itu frasa yang kemudian dependennya berbentuk modifier atau complement. Oke, baik. Saya tunggu jawabannya. Silahkan jawab pada kolom tugas yang ada di Sepada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.